Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga sukses untuk kita semuanya. Dan yang kami taklimi, kami hormati dosen eh, mata kuliah ilmu muamalah. Mathanallah bituliah hayati syarifah. Baik, materi edukasi hari ini adalah memahami riba dalam Islam. Yang pertama itu adalah pengertian riba. Riba itu istilah bahasa, berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan secara terminologi adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil dalam transaksi baik dalam pinjam-minjam maupun jual beli. Riba itu ada dua, ya. Riba itu ada dua. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba nasiah. Riba fadl adalah tambahan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sesuai syariat, misalnya menukar 1 kilogram dengan 1,2 kilogram emas. Itu riba fadl. Sedangkan riba nasiah yaitu tambahan karena penundaan waktu pembayaran hutang atau transaksi, misalnya bunga pinjaman bank ini yang terjadi di sekitar kita. Lalu, keharaman riba. Dalam Islam itu riba diharamkan secara tegas. Bahkan di Al-Quran hadis nasnya sudah jelas. Jadi karena merugikan salah satu pihak dan merusak keadilan dalam transaksi ekonomi. Riba bertentangan dengan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam muamalah atau jual beli. Dalil keharaman riba itu dalam Al-Quran sangat jelas di surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya adalah orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan karena tekanan penyakit gila. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu di surah selanjutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yang mana yang artinya adalah: hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Hadis Nabi yang menyatakan tentang keharaman riba. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka semuanya sama-sama dosa. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1598. Nah, ini sekarang contoh praktik riba di masyarakat. Makanya rekan-rekan kita harus waspada, harus teliti, harus telaah, dan harus belajar dulu. Karena kalau kita tidak belajar, maka khawatir kebablasan dan naudzubillah min dzalik, kita masuk dalam jerat riba. Yang pertama, contoh pinjaman berbunga. Seorang meminjam uang 1 juta dan harus mengembalikan 1.200.000. Nah, tambahan yang 200.000 itu adalah riba. Contoh yang kedua, kredit dengan bunga bank. Pembelian motor secara kredit itu melalui bank konvensional dengan cicilan yang mengandung bunga tetap. Beda cerita kalau bank syariah. Yang ketiga, pegadaian dengan bunga. Pegadaian barang yang dikenakan bunga harian atas pinjamannya yang diberikan oleh pegadaian. Contoh yang keempat, menukar emas 10 gram dengan emas 12 gram. Namun dengan penundaan waktu penyerahan, tidak kontan. Kalau kontan insya Allah tidak apa-apa. Jadi gini, ada upaya-upaya untuk menekan riba. Ada. 1. Menyadari dosa dan bahaya riba. Yang pertama. Yang kedua, berhenti dari transaksi berbasis riba yang sudah dijelaskan di atas. Yang ketiga, beralih ke sistem ekonomi syariah. Yang keempat, konsultasi ke ahli fikih muamalah agar tidak terhindar dari riba. Yang kelima, bertobat kepada Allah jika seandainya kita sebelumnya pernah melakukan hal yang sudah kami sebutkan di atas. Baik dari kami, apabila ada salah kata minta maaf yang sebesar-besarnya, dan teruntuk Bapak dosen, kami ucapkan syukran jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat panjang umur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Islam is like of your life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.